Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin khosoisihi lan iku setengah sangking kekhususane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wajibatu. Amin khosoisihi lan iku setengah sangking kekhususane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wajibatu utawi pira-pira kewajiban alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Apa saja adduha atau salat duha, wal udhiyati lan kurban, wal witr lan salat witir, wa tahajud lan tahajud, wasiwak lan siwak, wal musyawaratu lan musyawarah, wa musobaratul adwi lan sabar ngadepi musuh. Wa in kathuru senajan toh akeh sapa adwun musuh mau, au adzatu utawa punjul sapa adwunmu ala dhifi ing atase separone jumlahe wong sing diadepi utawa wong muslime. Termasuk dari kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau ini mempunyai beberapa kewajiban yang tidak dibebankan kepada selain Kanjeng Nabi, yakni adalah sholat duha, kurban, sholat witir, tahajud, siwak, musyawarah. Ya, dikatakan beliau ini orang yang paling sangat suka sekali untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kemudian sangat sabar menghadapi musuh, meskipun dalam beberapa kasus banyak jumlahnya tentara Islam ini separuhnya tentara yang orang kafir, bahkan kadang berlipat-lipat. Tapi semua itu bisa dihadapi oleh Rasulullah SAW. Lah sholat duha itu ada berapa rakaat? Kalau duha itu maksimal 12. Masing-masing 2 rakaat salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Maksimal 12. Akan tapi tidak selamanya perkara yang paling baik itu yang paling afdol. Ternyata duha itu paling afdol adalah 8. Ya. Paling sedikit berapa? 2. Ya. Kalau 2 rakaat pertama berarti jenengan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau di atas 2 ya 4, 6, 8, 10, 12 itu pakai Qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah tentunya ya. Terus rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Tapi untuk ketika dibaca ketika rakaatnya cuma 2, ini bacanya wasyamsi wa duha. Itu. Tergantung mau pilih yang mana. Ya, afdoliyahnya 8, maksimal 12. 2 juga tidak apa-apa. Sak cukupe sampean. Wong niku salat sunnah. Cuma kadang ning pondok niku zaman kula riyen mondok teng sarang niku ana kanca guyoni. Ya ini jokes yang harusnya tidak jadi jokes ya. Orang salat duha dikatakan salat ekonomi ya. Iya. Kenapa salat ekonomi? Karena duha itu dungane salah satu doa yang mengintervensi Gusti Allah. Ya, coba kalian ingat, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilu. Ya Allah, kalau rezekiku di atas langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'rid. Iya, nek rezekiku ning bumi ning lemah munculno ya Allah. Wa in kana baidan nek adoh cedhakke ya Allah. Wa in kana ketika tidak bersih-bersihkan ya Allah. Ini doa yang mengancam, yang mengintervensi pangeran. Sama halnya ketika jenengan sholat istikharah. Ini kan juga rodok intervensi pangeran. Allahumma in kana syarron li faqorid. Terserah kamu huwa toha domirnya. Jangan sampai kebalik itu. Ya.
Fa in kana khairon ya faqarib huwa toha. Fa in kana syarron faba'id huwa toha. Tergantung domirnya untuk laki-laki atau perempuan. Tapi ya jangan kamu kritisi, ini memang yang kewarid doanya seperti itu. Ya terus kemudian jangan kamu rubah. Terus kemudian apa tadi selain duha kurban. Nah, seperti yang pertemuan sebelumnya saya bahas, kurban itu unta, sapi, kambing. Tapi karena luar biasanya Sunan Kudus mengajarkan toleransi, dulu kita diajarkan oleh Wali Songo untuk tidak menyembelih sapi karena sapi ini dimuliakan di agama sebelumnya, maka orang Kudus tidak boleh menyembelih sapi, akhirnya digantikan kerbau. Boleh tidak? Boleh, karena kerbau dan sapi adalah spesies yang sama. Ini pernah saya bahas di salah satu konten di NU Online ada itu ya, kaitan membahas tentang kurban menggunakan kerbau. Nah itu pintarnya ulama-ulama terdahulu, para wali songo. Bagaimana permasalahan kurban, misalkan satu sapi itu 7 orang, ada yang request anakku kan 8, bapak anaknya 5, ya kan, misal anaknya 6, suami istri, yang siji ora oleh piye. Sowan karo kiai ini, kiai yang pertama bilang nggak bisa, ya harus satu sapi itu 7, nggak bisa kamu tambah jadi 8. Nah akhirnya pintere kiai yang di sini mana disowani, oh anakmu piro, anaknya 6, ya bapak ibu suami istri, istrinya berarti 2 kan, anaknya berarti jumlahnya 8. Ditanya, anakmu yang paling kecil umur berapa? Anak saya yang paling kecil masih balita. Oh, karena anakmu balita, mau naik sapi itu nggak bisa. Ya, coba kamu ambilkan 1 kambing lagi, biar buat bancian anakmu yang kecil ini biar bisa naik sapi. Kadang pakai logika seperti itu dan alhamdulillah, oh masuk akal ya gitu. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian selain itu tadi sholat witir. Dalam beberapa riwayat ya di hadis Kanjeng Nabi mengatakan akhirul layal bil witri. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Akhirkanlah malam kalian dengan sholat witir. Witir itu berapa? Ya, meskipun witir artinya ganjil, tapi kalau dilakukan 1 rakaat ada yang mengatakan makruh. Ya. Maka yang paling afdol adalah berapa? 3. Karena jumlahnya adalah witir ganjil. Ini beberapa riwayat. Kalaupun memang meh nglakoni siji ora apa-apa daripada ora salat, tapi lah gadoki salat sak rakaat tok niku. Ya, makanya kebanyakan orang witir itu 3 rakaat. Lalu bagaimana ketika misalkan seorang ini sudah punya kebiasaan tiap malam witir, kemudian sholat taraweh udah witir, awal waktu, jamaah isya, kemudian taraweh sak witire. Lah orang ini punya wadifah, punya kebiasaan tiap malamnya selain Ramadan menutup ibadah malamnya dengan tahajud disambung dengan witir. Bagaimana? Ini ada beberapa qaul ya. Ada yang mengatakan masih diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan dengan alasan tadi. Tapi kalau saya jelaskan di sini, ini bisa 2 sampai 4 SKS ini ya, enggak selesai khotamannya. Yang jelas ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, masing-masing punya alasan masing-masing. Tapi masih diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian apa? Siwak ya, tahajud. Oh, tahajud ya. Tahajud ini adalah kaifiahnya tidur dulu. Ya, meskipun sak kelepan setelah isya, waktunya setelah isya sampai menjelang subuh, yang penting sudah tidur. Tapi bagaimana ketika orang yang punya wadifah, sekali lagi, punya kebiasaan untuk tahajud, tapi belum tidur, pengen tahajud, ya silahkan dibaca di Asbah Wanato Irada, ya. Untuk orang-orang yang tadi, makanya dua permasalahan ini saya spill sedikit ya, kaitan witir dan tahajud ini, untuk orang yang terbiasa, karena ada al-ada al-muhakamah, kaidahnya itu. Beberapa case ini diperbolehkan bagi orang yang punya kebiasaan, berbeda dengan orang yang tidak punya kebiasaan. Ya. Ketika orang ini punya kebiasaan, maka diperbolehkan. Ya. Tapi dengan case tadi, dilalah orangnya belum sempat tidur, takut kalau tidur nanti bablas. Ya. Melek, lek-lekan, menjelang subuh lupa, oh saya belum tahajud. Ini bentar lagi sudah subuh. Pengen tabarukan tetap dapat tahajudnya, menurut beberapa kaul ada yang memperbolehkan. Sama halnya ketika orang tidur, ya tidur yang dimakfu dan tidak itu juga
punya kebiasaan atau tidak ya. Kalau yang punya kebiasaan dan tidak, hukumnya juga berbeda. Tidur yang kebablasan itu loh. Karena rufi al-qalam ala salasa ya, karena tidur, karena bodoh dan karena lupa. Tapi yang tidak disengaja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah siwak. Siwak itu apa? Siwak itu memakai kayu itu ya, kayu miswak ya. Sampean. Bahkan Nabi mengatakan lau ana asyuka ala ummati ya, andai saja tidak memberatkan umatku, maka Nabi sangat menyarankan sekali untuk bersiwak karena dulu belum ada sikat gigi. Ya. Itu salah satunya. Salah satu manfaatnya siwak banyak sekali, ya, memperkuat gigi, ya, gusi, ya, kemudian mengurangi bau mulut. Bahkan dikatakan orang yang salah satunya kalau masih menghafal, masih belajar, itu mempercepat proses hafalan, mencerdaskan otak dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada orang yang nazak mendekati sakaratul maut, mati-mati, disiwaki juga bisa mempercepat, iya, mati. Jadi mungkin yang berprofesi sebagai modin itu ya, bawa siwak terus, misalkan ini keluarganya, Pak, ini keluarga kurang mati-mati siwaki weh. Tapi hati-hati, nanti dikira kamu siwak pencabut nyawa itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wamin hosoisi ya, tadi banyak sekali ya riwayat Nabi berperang melawan lebih banyak dan diberi kemenangan. Wa min wasaihi sallallahu alaihi wasallam al muharramatu, dan itu setengah saking kohut. Wa qada utainin lan bayari utang. Wa qada utaini man lan bayari utangi wong mata kang mati sapa man. Wa alaihi lan iku wajib ing atase man dainun utai utang. Walam yukhlif lan ora ninggal sapa man wafaan ing bondo ing dalam dinane nyaur. Ya, termasuk Nabi ini juga sering ya bayari utangi wong sing mati, sing jatuh tempo sampai meninggal belum bisa membayar. Wa tahyiri nisaihi lan ngekon milih Kanjeng Nabi nisaihi ing garwane Kanjeng Nabi. Amin hoso isihi lan iku setengah sangking kehusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al muharramatu den haramake sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase al muharramatu den haramake alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Fayakunu mongko ana apa ajru ganjaran. Ganjaran mau tinggal muharramat, mau meninggalkan keharaman fitstina biya ing dalam ngedoi pira-pira perkara kang den haramake. Iktsarun iku iktsaru syi'ri, akeh ngakehake siiran wal khutbilan nulis. Wa zakatulan termasuk khoso isun Nabi lagi zakat. Wa sedekah lan sedekah wal akul muttaqian lan mangan hale leleangan berbaring. Kayak yang kemarin posisi setengah tidur itu yang saya contohkan. Wa aklu thamilan mangan bawang. Wal basol lan brambang. Kalau dari bawang berarti bawang putih, brasol itu bawang merah. Wal karothilan bawang bakung, ya, mungkin sejenis bawang yang lain ya. Wa idza bisa ing dalem nalikane nganggo sinten Kanjeng Nabi, lamat ing kelambi perang. Layan zauha orang tau nyopot sinten Kanjeng Nabi hatta yalqa sehingga ketemu sinten Kanjeng Nabi adu wa ing musuh. Ketika nanti mau berperang, ketika Nabi memakai zirahnya, memakai baju perangnya, tidak dilepas kecuali sampai peperangan itu selesai. Maksudnya bertemu musuh ya bukan bertemu saja, bertemu dan selesai berperang. Wa idza syara'a ma'in dalam nalikane tumandang fitatawu ing dalam ibadah tatawu. Ibadah sunnah. Tatawu itu namanya dari sunnah. Lazima mongko wajib hu ing Kanjeng Nabi apa itsmamuhu nyempurnaake tatawu, nyempurnaake kesunahan mau. Wa ala yang turan orang ningali sinten Kanjeng Nabi ilama tuma kemarin perkara muti abihi. Perkara kang den paringi nikmat bihi kelawan mas apa anasu menungso minat dunya bayane saking bondo dunya. Wa inatul a'yan lan wa imsak minat terpira-pira kenikmatan apa dunya sing iso dilihat mau sing bangsa apa
keenaan mata, kenikmatan dunia, kenikmatan yang bisa dilihat oleh mata. Wa imsakuman lan ngekere wong karihat kang sengit kang ora seneng sapa man nikahahu ing nikahi Kanjeng Nabi. Misalkan ada seorang perempuan yang tidak mau, misalkan seumpama, ini diperbolehkan. Wa nikahul kitab batilan nikahi wadon ahli kitabiah ahli kitab. Wal amatilan budak al muslimati kang muslim. Termasuk kekhususan Nabi, tapi ini tidak semua dilakukan Nabi maksudnya. Ya. Kayak yang tadi makan dengan posisi setengah tidur itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Terus kemudian makan makanan yang tadi Nabi juga tidak memakannya, yang menimbulkan aroma bawang dan sebagainya tadi. Terus kemudian ini ada beberapa hal khusus Kanjeng Nabi diperbolehkan untuk menikahi seorang ahli kitab, diperbolehkan untuk menikahi budak yang muslimah ya. Bahkan diperbolehkan lagi misalkan ada perempuan yang tidak mau dinikah tapi Nabi ngersake, ini diperbolehkan. Tapi ini tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Termasuknya kekhususan yang hak yang diperoleh tapi tidak dilakukan. Ada yang disebut yang terakhir ini yang tidak dilakukan oleh beliau. Wa min hosoisi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini tadi wa min hosoi al muharramat, hal-hal haram yang diperbolehkan tapi Nabi tetap tidak melaksanakan. Kalau tadi wajibat, hal-hal yang wajib. Kalau ini hal yang barusan ini adalah hal-hal yang haram tapi diperbolehkan sebenarnya, cuma Nabi tidak melaksanakannya karena haram. Wa min hosoisi sallallahu alaihi wasallam iku setengah sanging pira-pira kekhususan Kanjeng Nabi al mubahatu utawi pira-pira perkara mubah, perkara menang. Rupane apa? Al wisalu utawi nyambung fil shaumi ing dalem poso. Nyambung puasa tanpa berbuka. Ya. Ini hal yang mubah untuk Kanjeng Nabi. Selainnya tidak. Karena ya puasa itu ya mulai dari subuh sampai maghrib dan harus dibatalkan dulu. Meskipun minimal cuma minum air dan ataupun makan secukupnya. Kalau Kanjeng Nabi ya makan 3 butir kurma dan 1 gelas air zam-zam. Nek sampean 3 butir kurma, 1 gelas air. Yo ning kene tok. Ya. Kalian itu kalau belum ketemu takjilnya ya, entah itu kolak ataupun sop buah atau wa ma ila dzalik lah ya. Terus kemudian yang tadi mulai appetizer-nya ya. Terus kemudian main course-nya nasi pasti ya. Entah itu apapun ya. Terus kemudian ditutup lagi dengan dessert-nya sampean go. Wah, itu pencuci mulutnya buah atau apa. Itu belum buka puasa katanya. Ya, sore-sore war takjil dulu ya kan. Ya, ini fenomenanya sekarang lagi war takjil. Ya, rebutan takjil. Bismillahirrahmanirrahim. Takjil apa kemarin? Menyegerakan perkara. Jadi jangan kaget loh, zakat kok ono takjil, buka kok ono takjil, dari kata ajal lah. Takjil artinya menyegerakan. Sama halnya ketika orang zakat fitrah di malam 1 Ramadan, sudah boleh. Itu namanya takjil zakat. Mengawalkan, menyegerakan. Sama halnya berbuka. Kenapa disebut takjil? Ya, iftar nih, buka ini kenapa ada takjil? Karena untuk menyegerakan dulu. Sapa roh ana wong sing pengen makan ringan dulu tadi, terus kemudian sholat maghrib baru makan besar. Ya, seperti itu. Maka disebut istilahnya takjil. Harapannya seperti itu. Tapi prakteknya, yo mau kayak takjil yang beraneka macam tadi, mulai kolak, sop buah, apalagi macam-macam yang manis-manis dulu ya, karena berbukalah dengan yang manis ya. Kamu lebih suka berbuka dengan yang manis atau yang pasti? Yang pasti-pasti aja ya. Ya karena yang manis belum tentu pasti, tapi yang pasti belum tentu juga. Ya. Kemudian ya itu, kemudian baru dilanjut dengan sholat ya, kemudian baru makan. Tapi prakteknya mau takjil di babat habis, makan nasinya juga bahkan sampai nambah gitu kan. Terus ditutup dengan tadi mencuci mulutnya buah. Nah itu nanti ketika taraweh kadang ya setengah sadar itu
saking kekenyangannya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pakai pedoman dawuh Kanjeng Nabi, berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Amin hosoisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imsakiman lan sudah tadi. Wastifaun lan milih wastifa umalan milih perkara. Ubiha kang den menangake apa malah maring Kanjeng Nabi minal ghanimati bayane saking ghanimah, bondo jarahan perang. Qoblal kismati ing dalem sadurunge den bagi apa ghanimah mau. Jadi perang itu ketika orang berperang, maka hukum perang adalah yang menang mendapatkan semua hak, ya semua yang punya yang kalah. Khususnya Nabi, ini Nabi boleh mengambil dulu. Ya, baru setelah itu dibagi. Karena yang berhak menentukan adalah pemimpinnya. Nah, tapi ada pembagian-pembagiannya 1/5 atau ada hitungannya. Cuma ini khususnya Kanjeng Nabi, Nabi diperbolehkan memilih terlebih dahulu. Nah. Waktu huli Makkah lan mlebune negara Makkah bila ihramin kelan tanpa ihram. Termasuk kekhususian Nabi, ya, boleh masuk Makkah tanpa ihram. Ya nek kula jenengan yo eman-eman wis tekan Mekah ora umroh ora ihram iku ya. Wa ibahatul qatlan oleh den oleh hakim mateni fiha ing dalem Mekah saatan ing dalem suwijine mangsa. Khususnya untuk Kanjeng Nabi, tapi ini juga tidak dilakukan ya karena termasuk tanah haram Makkah dan Madinah ini. Wal qadha ulan mutusi bil ilmi kelawan nganggo ilmu. Wal hukmilan manfaate hukum li nafsi maring awak dhewe Kanjeng Nabi wa waladihi lan keturunan Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau mengambil keputusan, kalau mengambil dalam satu permasalahan itu yang diutamakan adalah ilmunya terlebih dahulu, tidak nuruti emosi nih, tidak menuruti kepentingan-kepentingan yang lain. Tadi di awal juga disebutkan Nabi ini sangat suka untuk bermusyawarah. Musyawarah itu bukan seperti ini misalkan. Oke, saya mau musyawarah, saya punya pendapat ini. Kamu pikir solusinya bagaimana? Bukan. Musyawarah yang baik adalah ini ada masalah seperti ini, ayo kita cari solusinya bareng-bareng. Belum tentu ya yang dipakai adalah nanti yang punya Nabi. Nabi itu yang penting yang masalah yang mana itu yang dipakai. Contoh misalkan suatu ketika bahkan Nabi nanti dawuh kalau saja seandainya setelah saya masih ada Nabi maka Abu Bakar dan Umar akan menjadi Nabi. Bahkan yang sering kadang idenya cocok itu adalah Umar. Contoh suatu ketika perang ada Abu Bakar dan Umar mengusulkan tentang tawanan perang ya untuk minta jaminan. Jadi yang kalah tidak dibunuh, tidak di apa-apa tapi dijadikan jaminan perang untuk tebus keluarga dari si tawanan ini. Kemudian lagi ketika setelah Isra Mi'raj, sahabat bermusyawarah kepada Kanjeng Nabi. Sahabat tanya Kanjeng Nabi bagaimana cara kita mengetahui waktunya sholat. Ada yang usul menggunakan api saja, ada yang mengusul menggunakan lonceng saja. Nabi tidak mau karena itu sama dengan Majusi dan Nasrani. Ternyata malamnya ada dua sahabat, salah satunya adalah sahabat Umar ini dalam mimpinya ada lafadz yang sekarang digunakan untuk adzan. Nah itu di sowan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi cocok iki. Ada dua sahabat yang sama. Oh, oke, pakai itu. Dilalah subuh niki. Subuh sahabat Bilal yang dipilih karena suaranya paling bagus ya. Ya meskipun orangnya enggak begitu bagus ya. Ya, biasanya ngoten niku ya. Maka ada siiran Arab kalau jenengan baca Ibnu Aqil di Alfiyah itu ada tasmaul mu'id khairun antarahu. Saya itu lebih suka mendengar mu'id daripada melihat wajahnya mu'id karena mu'id ini orangnya tidak begitu ganteng tapi suaranya bagus. Jadi beruntunglah kalian yang terlahir ganteng atau cantik tapi suaranya bagus. Karena tidak semuanya seperti itu. Nah, Bilal ini kemudian improvisasi. Tambah as-sholatu khairum minan naum. Sahabat geger Kanjeng Nabi ini Bilal ini kurang ajar iki. Ya. Bertindak semaunya sendiri ini. Kanjeng Nabi diam saja dan Nabi merintah dan mungkin dialognya seperti ini kira-kira ya. Ya enggak apa-apa wong as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Kalau Bilal bilangnya an-naumu khairum minas sholat itu jadi masalah. Ya, tidur lebih baik dari sholat. Nah ini termasuk juga bisa dikatakan hadis. Hadis itu apa? Bukan cuma qaul
bukan cuma fi'il, bukan cuma perbuatan dan perkataan, bukan cuma akwal maupun af'alin Nabi. Tapi apa yang dilakukan sahabat, akwal Nabi misalkan, sampai nak mengklasifikasikan yang akwal maupun afal gampang. Mengklasifikasikan yang akwal maupun afal gampang. Nah, misalkan kok qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti akwal atau qaulun Nabi. Tapi ada kalanya yang afal. Misalkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada sahabat ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena terkait aktivitas Nabi. Tapi bukan cuma dawuh Kanjeng Nabi, bukan cuma apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, tapi ada lagi apa yang dilakukan sahabat Nabi meridhoinya. Ini juga masuk kategori hadis. Contohnya mau apa yang dilakukan Bilal. Oke, kembali ke jalan yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal qadha sudah wa yasyhadu lan naksani Kanjeng Nabi. Wala yang takidu. Wa yasyhadu napa yang takidu? Wa yasyhadu lan naksani Kanjeng Nabi nafsi maring manfaat maring Kanjeng Nabi, manfaat maring awak dhewe Kanjeng Nabi. Wa yaqbalu lan nampa sinten Kanjeng Nabi syahadataman ing persaksiane wong. Syahadataman ing persaksian wong ya syahadu kang nyakseni sapa man lahum maring Kanjeng Nabi, manfaat maring Kanjeng Nabi wa yahmilan wenang nyengker almawata ing pira-pira bumi sengkeran ya. Nafsi kanggo awak dhewe Kanjeng Nabi. Apa namanya? Ihyaul mawat, nyengker bumi sengkeran. Jadi orang dulu kalau jenengan baca di kitab fikih ada namanya, nanti bahas tentang ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu adalah daerah yang dulu belum berpenghuni. Ya. Terus kemudian kita menjadi orang yang pertama kali masuk. Ini namanya kita menjadi orang menjadi ihyaul mawat. Nah, orang yang ihyaul mawat ini berhak untuk atas tanah tersebut. Ini zaman coro-coro syariat. Misalkan sampean masuk satu daerah tertentu, ya, nanti sampean adzani 4 penjuru, ya. Caranya seperti itu. Ya. Ini ihyaul mawat, nguripke bumi mati istilahnya. Makanya namanya ihyaul mawat. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa, udah nggak ada ihyaul mawat karena undang-undang yang ada di Indonesia adalah apa? Tanah apa itu? Nggak ada bunyinya, bumi seluruh hasil kekayaan bumi, tanah dan seisinya bla 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 itu ya adalah milik negara. Kira-kira seperti itu. Saya agak lupa itu bunyi undang-undangnya. Makanya sampai duwe omah tetap ono pajak ya, nanti bayar sertifikat tanah ya, surat dan sebagainya. Tapi kalau ini zaman dulu kan belum ada seperti itu. Maka ini ihyaul mawat. Lah orang ihyaul mawat ini berhak atas tanah tersebut. Nah, ini juga keuntungan yang dulu diberikan pemerintah Indonesia zaman era Presiden Soeharto ya. Masih ada eksodus besar-besaran orang Jawa yang mungkin kakeknya atau orang tuanya aslinya orang Jawa, tapi tempat lahir Anda di luar Jawa. Ya, bisa jadi jenengan-jenengan ini adalah yang termasuk ini, transmigrasi. Ya, biasanya dijanjikan satu orang berapa hektar tanah nanti dirawat. Nah, ini salah satu contoh misalkan hampir mirip dengan ihyaul mawat. Akan tapi ini diatur, beda dengan ihyaul mawat sebenarnya. Maka kadang di daerah-daerah tertentu misalkan ada hall atau memperingati pembuka desanya. Nah, ini bisa jadi beliau dulu adalah yang mengihyaul mawat daerah tersebut. Entah itu kiai maupun tokoh yang ditokohkan di situ untuk dulu ihyaul mawat. Karena kalau zaman dulu sek go ngelewang-lewong ya, ihyaul mawat kuat-kuatan niku. Kuat-kuatan dengan penunggunya. Ya. Nek ora kuat ya. Sing kalah sing ihyaul mawat. Kalau orang yang ihyaul mawat kuat ya akan bertempat tinggal selamanya di tempat ini. Sama halnya kalau jenengan baca manakibnya atau sejarahnya Sinten Mbah Abdul Karim gitu. Ketika ditempatkan di Lirboyo ini yang dulu belum berpenghuni ya. Ini juga proses ihyaul mawat sebenarnya. Ya, meskipun tidak secara langsung menjadi hak milik, maksud saya adalah untuk proses mengadani di segala penjuru ini, karena dalam beberapa riwayat Anda sudah baca sendiri ya, setelah itu didatangi ya. Itu silahkan dibaca. Ini, jadi prosesnya seperti itu. Maka disunahkan juga ketika kita masuk daerah yang di situ kita belum tahu dan ketok
sintrung ya, boleh dengan tadi diadani 4 penjuru. Atau ditambah lagi bukan 4 penjuru, searah mata angin, berapa? 8 penjuru. Ya. Ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, laut, utara, timur lah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya ada itu. Wayan takitulan ora batal. Apa wudu ini Kanjeng Nabi binaumi kelawan sebab sare. Mutajian halit sare miring atau turu miring. Khusus Nabi ini loh ya, khusus Nabi, bukan semua manusia. Ketika beliau tidur miring, wudunya tidak batal. Wala bilam silan ora kelawan demek garwane Kanjeng Nabi. Ini juga dikatakan tidak batal. Wa fi ibahat timuktilan kewenangane menengi Kanjeng Nabi, berdiam diri Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid bil janabati kelawan tingkah jinabat tidak junub khilafun utawa khilaf. Tapi untuk misalkan beliau ketika dalam kondisi junub masuk masjid, tidak cuma masuk tapi juga berdiam, berarti iktikaf, ini masih khilaf. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Wa ubiha lan den wenangake lahu kedue Kanjeng Nabi apa ahdu ta'ami, mundut panganan. Wa syarabilan ngombenan min malikiha saking wong kang duweni ta'am wa syarab. Tapi ini juga tidak dilakukan. Misalkan seumpama Nabi kok pengen ana wong duwe panganan karo ngomben diseguk mawon oleh, tapi beliau tidak melakukan itu. Al-mutaji kang putus sinten Kanjeng Nabi. Al-mutaji kang putus pemalikihima ilaihima maring ta'am wa syarab. Idah taja endelna kana putus sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ilaihima maring ta'am wa syarab. Meskipun orang yang punya ini juga butuh, tapi nek Nabi pengen oleh, cuma Nabi tidak seserakah itu. Ya, bahkan Nabi itu di awal-awal dikatakan yang sangat dermawan sekali. Minta apapun dikasih. Orang minta apapun dikasih. Nabi ora penginan kok sampean. Ya. Koncoku bukone kok enak ya. Jaluk Mbak. Ya. Atau yang lanang-lanang join deh. Ya. Sebat-sebat ya misalkan. Enggak seperti itu. Wajibulan wajib. Ala sahibiha ima ing atase. Wa yajibulan wajib ala sahibihi ma ing atase wong kang anduweni loro mau ta'am wasyarab. Apa al-badlu nyerahake lahu maring Kanjeng Nabi. Ini justru ketika Nabi meminta mereka wajib menyerahkan, cuma Nabi tidak pernah melaksanakan ini. Wasianatun lan wajib ngrekso. Wasianatu muhjatihi alaihi salatu wasalam, lan wajib ngrekso ruhe Kanjeng Nabi, nyawane bimuhjati lan nyawane sohib. Alasannya nopo? Kenapa orang ini harus memberikan makanan atau minuman ketika Nabi pengen, meskipun orang tadi juga pengen? Alasannya karena umat Kanjeng Nabi ki wajib ngrekso njogo nyawane Kanjeng Nabi. Tapi Nabi boten nate kados, justru sebaliknya, Nabi ini memberikan semuanya untuk umatnya. Maka Nabi selalu dawuh ummati berulang kali seperti itu. Wan ki'atu nikahilan, jadi saya nikahi Kanjeng Nabi bilafdil hibati lan lafat hibah. Wa ibahatitis ini suatin lan wenangi nikah. Wa ibahatis ini suatin lan wenangi nikah wadon songo. Garwane Kanjeng Nabi 9. Tapi seperti yang saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, 9 ini bukan karena murni nuruti nafsu, bukan karena pengen poligami. Di awal-awal disebutkan kekuatan Nabi itu 1:4 loh ya, dibandingkan manusia biasa. Prakteknya meskipun Nabi ini pernah poligami, monogami dengan poligaminya lebih lama monogaminya. Monogami ini beristri 1. Ya. Monogami ini ketika Nabi garwa Sayyidah Khadijah. Baru setelah Sayyidah Khadijah kapundhut di Amul Huzn itu ya, Nabi ditinggal 2 orang yang paling disayang, Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ini dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, Kanjeng Nabi sedih ya, tinggal 2 orang sangat berjasa terhadap dakwahnya, juga orang yang paling dicintainya. Akhirnya kali Gusti Allah diparingi ya
refreshing, dijak healing. Ya, healingnya apa? Isra wal Mi'raj. Oleh-oleh sholat 5 waktu. Iya itu. Baru setelah itu Nabi diperbolehkan kemudian menikah dengan beberapa istri beliau. Itu pun tidak seperti laki-laki sekarang. Wah rondone tonggone ayu kayak. Ya, perawan ya tidak. Karena memang satu-satunya istri Kanjeng Nabi yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Ya, lainnya janda semua. Jangan kamu pikir wah bojone Kanjeng Nabi ayu-ayu, sing ora ayu tuwa yo ana. Nuwun saya sing wireng yo ana, lemu tuwa namanya Said Sauda. Ya. Sampai karena beliau merasa saya sudah tidak bisa nanti untuk ngeladosi Kanjeng Nabi memenuhi ya, akhirnya pun jatah nafkah batinnya diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2. Ya. Ngoten. Terus kemudian ada lagi bojo galak. Oh, Kanjeng Nabi duwe bojo galak. Ya, ada namanya Hafsah. Putrinya Sayyidina Umar. Nurun saka abahe galake. Ya. Ora galak piye. Jangankan manusia, jin setan aja takut tuh. Sama Sayyidina Umar. Nah, itu makanya sering toh jenengan nulis raja, sudah tahu belum? Ya, agar uangnya ya di tempat penyimpanannya tidak diambil tuyul, jin, setan, wa ma ila dalik ya. Ditulis biasanya Umar Al-Faruq. Ajas tukum. Nah, lah kok disimpen ning tempat penyimpanan kok duitnya hilang, berarti ono tuyul sing ndas ireng. Ya. Iya, berarti diambil orang. Ya. Karena dia mendengar namanya saja dia takut. Lah singkat cerita, karena Nabi itu beberapa kali nikah dengan janda dalam rangka menyelamatkan janda dan anak-anak yatimnya. Maka kalau jenengan lihat asbabun nuzulnya dari surah Ar-Rijal qawwamun 'alan nisa itu adalah berawal dari banyaknya janda-janda ini yang ditinggal suaminya, diajak Nabi jihad berperang. Ini untuk menyelamatkan janda, untuk kemudian menyelamatkan anak yatimnya. Maka di ayat setelahnya kan dibahas bagaimana pembagian warisannya, bagaimana nafkahnya. Nah, Sayyidah Hafsah ini suaminya meninggal, Sayyidina Umar selaku bapak abai pengen golek bojo. Ditawarlah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Singkat cerita sampailah ke As-Sabiqunal Awalun, para sahabat awal yang pertama masuk Islam. Sayyidina Ali. Ditawake Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dawuh, mboten wantun kula. Karena saya sudah berjanji kepada Sayyidah Fatimah untuk tidak mempoligaminya. Ini perjanjian pranikah wis dicontokke karo Sayyidah Fatimah. Berarti boleh tidak? Boleh. Kerek sampean pinter-pinter esuk mbiyen nek dirabi karo bojone ya meh mode pasrah atau ada beberapa perjanjian pranikah itu diperbolehkan. Ya. Terus kemudian yang berikutnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan saya ini loh sudah menikahi 2 putri Kanjeng Nabi. Makanya mendapatkan gelar Dzunurain. Mosok menambah bojo maneh. Ya. Meskipun yang satunya meninggal terus nikahkan dengan putri beliau yang lainnya ya. Gelarnya kan Sayyidina Utsman Dzunurain. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Dalam beberapa riwayat karena tidak pernah menyembah berhala sama sekali, riwayat yang lain karena sepanjang hayatnya tidak pernah melihat organ vital beliau maupun pasangannya. Terus kemudian nih ke Abu Bakar terakhir. Abu Bakar mengatakan nanti akan ada orang yang lebih mulia yang mendapatkan Hafsah. Mendengar jawaban itu Umar rada emosi ya. Ya, beberapa riwayat mengatakan seperti itu. Sowan Kanjeng Nabi rada muring-muring. Kira-kira dialognya seperti itu. Kanjeng Nabi, sahabat jenengan ini kurang ajar kabeh. Ya, kira-kira ya. Ora ngurmati aku. Mosok aku main golek bojo kanggo anakku, Hafsah ra ono sing gelem. Ya. Sing paling jengkel niku Abu Bakar. Lah napa? Mosok Abu Bakar ngomong bakal ada orang yang lebih mulia mendapatkan Hafsah. Kan kita tahu sendiri. Sahabat jenengan paling mulia Abu Bakar. Ternyata apa yang terjadi? Tidak begitu lama turun perintah Nabi kon nikahi Hafsah. Coba. Ini contoh berarti tidak karena nafsu. Ada lagi kait ghanimah tadi. Ya. Ada satu istri Nabi yang menyebabkan dulu sebelum menikah karena perang menang ayu dewe. Wajahnya bukan kayak orang Arab, tapi kayak orang Eropa. Ya, matanya biru, rambutnya pirang. Ya, tapi masih keturunan Nabi sebelumnya. Ya. Sahabat rebutan nih, ya. Ya,
rebutan wong wedok siji. Ya. Rebutan. Meh peten-petenan. Akhirnya turunlah perintah Nabi untuk menikahi perempuan ini dalam rangka untuk menghindari pertumpahan darah. Ini loh maksudnya. Tidak seperti laki-laki sekarang. Wah, rondo netonggone misalkan. Ya, ini tidak seperti itu. Oke, tapi ini kekhususan Kanjeng Nabi. Memang istrinya 9, tapi 9 ini adil Kanjeng Nabi. Diperlakukan semua dengan baik. Ya, kaitan pembagian nafkah batin maupun nafkah zahirnya juga dilaksanakan dengan baik.